Selamat siang 12 IPS 1. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bisa mendengarkan Ibu Guru suara ya, selamat siang. Bisa mendengarkan Ibu Guru suara dengan jelas? Bisa, Ibu. Oke. Ya, kita mulai Bisa, Ibu. Ya, kita mulai pembelajaran di hari ini. Namun sebelumnya saya minta satu orang dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Louis sudah membawa kita Sama-sama, Ibu. Ya, memimpin kita dalam doa di siang hari ini. Jadi 12 IPS 1, sebelum Ibu Guru masuk ke materi di hari ini untuk daftar hadirnya, nanti Ibu Guru tinggal ambil saja dari Teams ya. Jadi lanjut, Ibu Guru share PowerPoint, bagikan PowerPoint untuk kalian. Ya. Oke, ini dia 12 IP 1. Tapi sebelum mulai, Guru tanya dulu, 12 IP 1 kabar baik-baik semuanya, sehat? Baik, Ibu. Sehat. Ya, tidak ada yang sakit kan? Tidak, Ibu. Sehat luar biasa, Ibu. Ya. Oke. Berarti semua sehat, jadi kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan lancar dari awal hingga akhir. Ibu Guru berharap partisipasi dan kerjasama kalian dalam berdiskusi ya, dalam bertukar pikiran tentang materi yang akan kita lakukan di pertemuan di hari ini. Ibu Guru minta kalian untuk tetap menjaga kesantunan dalam berbicara dan bersikap karena ada beberapa penilaian ya, penilaian sikap yang tetap Ibu Guru akan catat siapa saja yang melakukan hal-hal yang positif maupun negatif, Ibu Guru akan catat di jurnal penilaian sikap. Nah, ada dua indikator. Jadi hari ini kalian akan Oke, maaf ada gangguan jaringan lagi. Ya. PowerPoint-nya masih terlihat 12 IP 1? Masih terlihat dengan jelas? Masih, Ibu. Terlihat jelas. Bisa lihat, Ibu. Jelas, Ibu. Saya lanjut. Jelas, Ibu. Ada dua IPK di sini. IPK yang pertama 3.1.1 mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua 3.1.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum Ibu Guru masuk lagi di bagian berikut, untuk diketahui oleh kelas 12 IPS 1 mengidentifikasi beda dengan menganalisis ya. Mengidentifikasi kalian hanya sebatas menentukan, mengidentifikasi ya, mana yang merupakan sistematika yang termasuk dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, mana yang merupakan ciri kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Bisa paham 12 IP 1? Bisa, Ibu. Ya, Ibu. Bisa. Ya, kita lanjut ke PowerPoint yang berikut. Ini tujuan pembelajarannya seperti biasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita menggunakan mode pembelajaran discovery learning ya, di mana kalian memecahkan masalah, menemukan masalah, kemudian kita akan melakukan diskusi, bertukar pikiran tentang surat lamaran pekerjaan ya, di mana kalian harus bisa mengidentifikasi sistematika dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan menerapkan sikap. Nah, ini sikap yang akan dinilai dalam materi di hari ini, dalam pertemuan di hari ini, yaitu sikap jujur, disiplin, proaktif, rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab. Ya, ini dia. Kemudian berikut adalah
materi pembelajaran. Ya, materi pembelajaran di hari ini kita akan berdiskusi tentang definisi ya, apa itu yang disebut dengan surat lamaran pekerjaan, kemudian jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, fungsi surat lamaran pekerjaan ya. Selanjutnya ada sistematika dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan saya akan memberikan satu surat lamaran pekerjaan harus didapat di kelas 12. Ada yang bisa jawab? Ibu, saya mau menjawab, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan Aldi. Ya, karena ini sudah jenjang terakhir di pendidikan dan juga sudah mau mendekati usia di mana harus mencari pekerjaan sendiri. Jadi surat melamar pekerjaan tuh bagus untuk setidaknya mengetahui dunia kerja atau bagaimana cara mendapatkan pekerjaan seperti yang diinginkan Ibu Guru. Iya, terima kasih Aldi. Jawabannya baik sekali, benar Aldi. Jadi memang surat lamaran pekerjaan karena kalian sekarang sudah ada di jenjang kelas 12, sebentar lagi kan akan lulus dari jenjang SMA. Kalian akan mencari pekerjaan. Ada yang mau kuliah, ada juga yang ingin langsung lebih baik jangan kuliah lain, langsung mau cari pekerjaan saja. Nah, ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, karena surat diri dan ya. 12 IPS 1 saya akan menunjukkan kepada kalian surat yang pertama untuk dianalisis atau diidentifikasi. Ini dia surat yang pertama. Kalian bisa perhatikan surat yang pertama. Selama 5 menit tolong diperhatikan. Ya. Dan ini yang kedua. Jadi ini 12 IPS 1 ada 2 surat di sini. Ya, ada surat pertama dan surat kedua. Nah, kalau kalian lihat, apakah ada perbedaan antara surat pertama dan surat kedua? Ada, Ibu. Oke, ada perbedaan antara surat pertama dan surat kedua. Nah, surat pertama ini, kalau kalian lihat, siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian, surat pertama ini, kalau dilihatnya, masuk dalam jenis surat apa? Siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Ya, Julia, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru. Menurut saya, surat yang pertama ini berupa surat pribadi yang bisa disebut juga dengan surat pribadi kekeluargaan. Jenis surat pribadi yang satu ini yang dikirimkan guna keperluan komunikasi dengan keluarga, kerabat, serta orang-orang yang dikasihi. Surat pribadi kekeluargaan biasanya memakai bahasa tidak baku. Surat jenis tersebut biasanya dibuat dalam tulisan tangan, Ibu. Oke, itu menurut Julia surat pertama. Menurut Julia surat pertama itu masuk dalam jenis surat pribadi. Siapa yang mau menyampaikan menurut 12 IPS 1 di surat yang kedua ini masuk dalam jenis surat apa? Sisi? Surat yang kedua? Surat resmi atau surat tidak resmi? Kalau tadi pasti surat pribadi itu surat tidak resmi. Kalau yang kedua? Yang kedua itu Ibu surat resmi Ibu, karena berisikan surat Ibu. Sisi yang kedua itu yang kedua. Nah, kita kembali
dalam surat yang pertama ini, kalau kalian lihat, saya kembali ke surat yang pertama. Ini dia surat pertama. Apa yang membedakan antara dan surat yang kedua? Kan surat yang kedua. Tadi kan Julia sudah menyampaikan, Ibu. Kemudian Sisi juga sudah menyampaikan, Ibu, surat yang kedua itu masuk dalam surat resmi. Nah, apa yang membedakan antara surat yang pertama dan surat yang kedua, yaitu surat pribadi dan surat resmi? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari contohnya ya, dari segi bahasa, segi penggunaan bahasa. Betul toh? Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapat itu, Ibu Guru kasih contoh saja. Contohnya mungkin dari penggunaan bahasa antara surat pribadi dan surat resmi. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Julia, Juan mungkin? Ya, Ibu. Ya, Ya, Bu. Julia atau Juan ya, yang Ibu. mau menyampaikan antara surat yang pertama dan surat kedua? Saya boleh, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya surat yang pertama itu dikatakan sebagai surat pribadi atau tidak resmi karena dia menggunakan sistem bahasa yang tidak baku. Dan yang surat yang kedua itu yang dikatakan sebagai surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku karena itu adalah jenis surat lamaran pekerjaan, jadi harus menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar, Ibu. Saja, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Julia, benar sekali. Untuk kalau dilihat dari segi penggunaan bahasa ya, surat pertama itu menggunakan bahasa sehari-hari, ya. Tidak ada ketentuan, bebas mau menggunakan bahasa gaul terserah. Sedangkan kalau surat yang kedua dari segi bahasanya tadi Julia menyebutkan bahwa Ibu yang kedua ini jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi harus menggunakan harus menggunakan bahasa yang formal ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu surat perbedaan dari segi penggunaan bahasa. Ada lagi yang lain? Luis mungkin? Atau Aldi atau Julifer? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin dari bagian-bagian surat? Bagian-bagian surat? Bagian-bagian surat, perbedaan bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat yang surat pertama dan surat kedua. IP 1. Coba lihat dia punya perbedaan. Surat pertama Ibu Guru. sama 12 IP 1. Ibu Guru. Liver ya. Ya, siapa yang mau jawab? Aureli mungkin? Ibu, Aldi boleh kasih pendapat, Ibu? Aureli, silakan sampaikan pendapatnya. Kalau masalah perbedaannya itu mungkin karena ini kedua surat berbeda, satu resmi dan tidak resmi, berarti ini pada dasarnya berbeda juga pada fungsinya atau tujuannya. Karena kalau yang resmi kan digunakan formal untuk ke institusi atau orang-orang yang memang berjabat tinggi, tapi kalau yang pribadi ini lebih ke bebas, Ibu. Artinya yang termasuk penggunaan bahasanya juga bebas, bisa campur bahasa, sementara kalau yang kita kembali ke bahasanya tadi, kalau yang surat resmi itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Oke, terima kasih Aldi. Jadi Aldi itu lihat perbedaan untuk penugasan
LKPD-nya? Sudah, oke. Nah, kalian ya oke, saya sampaikan apa yang harus kalian buat dalam LKPD-nya. Nah, di situ saya ada memberikan satu contoh surat lamaran pekerjaan untuk kalian identifikasi. Ya. Untuk kalian identifikasi. Ada petunjuk pengerjaan yang terdiri atas 3 poin. Yang pertama, kalian diminta untuk membaca surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi sistematika atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang kedua, kalian juga silakan mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Nah, hasil kalian mengerjakan tugas kalian sekarang pukul 14.42 ya. Pukul 14.42 kalian silakan mengerjakan tugas kalian selama 25 menit. Ya, 25 menit berarti kita bertemu di pukul berapa? Di pukul berapa kita bertemu? Pukul 3 lewat ya. Ya? Ya, Bu, 3:07, jam. Guru akan menyampaikan kembali kepada kalian hasil kerjanya, berapa nilainya. Bisa ya 12-1? Ya, Ibu. Terima kasih 12-1. Ibu. Ya. Selanjutnya kita akan masuk, Ibu Guru tidak bisa lagi membagikan PowerPoint jaringan mungkin, sehingga memang PowerPoint sudah tidak bisa dibagikan. Apakah bisa dilihat? Kalau tidak bisa, Ibu Guru minta tolong. Tia bisa, Tia? Tia? Ibu sebentar, ini ada loading, Ibu. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan maupun sistematika surat lamaran pekerjaan, apakah ada hal-hal ya atau kesulitan dalam dalam mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Ada Gio, mungkin Giovanno ada halangan sehingga sulit untuk mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan. Sejauh ini tidak ada halangan, Bu. Tidak ada. Aldi? Ya, Ibu. Halangan dalam mengidentifikasi sistematika dan kaidah kebahasaan? Ada sedikit kebingungan pada perbedaan salam pembuka dengan alinea pembuka, Ibu. Oke, ada sedikit kebingungan di salam pembuka dan alinea pembuka. Oke. Sebentar Tia, tolong kembali ke bagian surat lamaran pekerjaan. Ya, ini dia. Silakan Aldi lihat pada bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, yang disebut dengan salam pembuka ini adalah yang ada tulisannya dengan hormat, itu merupakan salam pembuka. Kemudian yang disebut dengan alinea pembuka yaitu berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Harian Suara Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017 ya. Ini merupakan alinea pembuka. Bisa paham Aldi antara perbedaan antara salam pembuka dan alinea pembuka, Aldi? Ya, Ibu, berarti yang alinea pembuka ini variatif ya, Ibu? Karena kalau yang disuratkan itu dia peroleh dari surat harian, tapi kalau memang ada yang dari inisiatif sendiri untuk melamar pekerjaan, itu juga bisa toh, Ibu toh? Ya, benar sekali. Jadi memang alinea pembuka ini berdasarkan apakah memang surat lamaran pekerjaan ini dibuat berdasarkan inisiatif sendiri ataukah surat lamaran pekerjaan ini berdasarkan pengumuman
kita akan masuk ke bagian simpulan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Apa saja yang sudah kalian dapat di hari ini? Sisi? Sisi Ibu. Ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu kami selaku siswa boleh memahami cara membedakan sistematika surat Ibu, terus bisa mengetahui tentang indikator surat lamaran pekerjaan. Kalau Tia bisa buat kesimpulan surat pembelajaran di hari ini apa saja yang Tia sudah dapatkan? Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan terdiri dari apa saja? Pertama ada tempat dan tanggal surat. Ya. Tampilan yang terlihat. Ya. Ada alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, lalu ada isi, lalu ada penutup, salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Ya, terima kasih Tia. Itu bagian-bagian untuk unsur kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ini, Bu. ya. Itu yang pertama, kita bisa memahami bahwa surat lamaran pekerjaan ini dia Ya, selanjutnya di halaman 11. Ya. Ya, ini kalian lihat, ya, ini dia struktur ke awal kaidah kebahasaannya. Nah, ini ada 5 kaidah kebahasaan. Apakah ada yang sebelum menutup pertemuan di hari ini? Saya minta Luis untuk pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Saya akan membangun doa ini menggunakan iman Kristen yang lain tolong menyesuaikan. Sudah selesai. Pada hari ini kami sudah selesai pembelajaran yang diberi oleh Mari Tuhan Yesus berkati kita semua agar bisa memahami dan di pelajaran kita bisa lebih fokus dan jadinya bisa lebih baik. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Luis. Ibu. Kita dalam doa penutup di hari ini 12 IPS 1. Saya minta maaf kalau ada gangguan jaringan sehingga kita seringkali terputus beberapa kali dan masuk kembali. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di pertemuan berikut ya. Jangan keluar rumah jika memang tidak ada yang penting. Bisa 12 IPS 1? Bisa Ibu. Sehat, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat sore 12 IPS 1. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Lagi. 2000. Bisa presentasi tugasnya Julia? Bisa Ibu. Ya, silakan. Saya sudah jadikan kamu sebagai presenter untuk bisa membagikan tugasnya. Silakan. Ya, selamat siang teman-teman dan Ibu. Julia tidak bisa bagikan. Oh, tidak bisa Ibu, karena saya pakai handphone Ibu. Oh, oke. Silakan Julia. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan Ibu Guru. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya.